Memang manusia tuh cenderung kayak gitu kan. Maksudnya banyak mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya simpel tapi dibikin sulit karena itu dia tadi banyak bumbu-bumbu. Iya, makanya biasanya ada orang disebut Rempah-rempah. drama queen, drama king. Cara kita pakai baju masalah, cara kita ngomong masalah, Betul. cara kita berpikir masalah, cara semua yang ada yang kita lakukan tuh seakan-akan tuh bisa jadi masalah. Iya, yang namanya kita sebagai makhluk hidup ataupun manusia yang bergabung dengan manusia lain Dan ibaratnya. makhluk-makhluk Nah, makhluk lain juga otomatis suka menggoda, ya. pasti banyak sekali masalah hidup yang akan timbul, guys. Jangan Jangan dicari-cari. Jangan Masalah dicari-cari itu lah. memang masalah dan sebagainya macam itu memang ditimbulkan oleh icon. Halo teman edukasi. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn Aku Maria Irma Dan aku Peter. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku kamu Dan kita akan bahas topik kekinian. berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Apa mah cita lah. Ngapa? Itu pokoknya ceria gitu guys. Oh, iya. Jadi Oke, teman edukasi yang ada di rumah. Apa sih ini kalau kita di kayak random. Dalam Edukasi yang ada di rumah, selamat datang di Bermuda episode Ke-14. Yeay. Udah 14 ya, udah 14. Sudah 14 Februari. Kenapa sih kalian suka melebih-lebihkan sesuatu, guys? supaya Fantasi. supaya terasa vibes-nya dong. Yes, Vibes. betul. Supaya ada sesuatu yang di Coba gimana gitu ya? masa kayak selamat datang episode 14. Datar banget, flat banget hidupnya. Iya, jadi supaya hidup itu ada gejolaknya. Jadi kita Iya. harus melebih-lebihkan sesuatu. Hiperbola dong. Hiperbola. Hiperbola queen gitu ya. Hyper. Jadi nih ngomongin tentang melebih-lebihkan sesuatu tuh ya. Memang manusia tuh cenderung kayak gitu kan. Maksudnya banyak mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya simpel tapi dibikin sulit karena itu dia tadi Iya, banyak makanya banyak bumbu-bumbu. Iya, makanya biasanya ada orang disebut Rempah-rempah. drama queen, drama Drama king. Iya. queen, drama king dah. King. Bagusnya diam aja guys. Udah banyak intronya ya. Jadi pada kali ini nih guys, kita akan diskusi tentang bagaimana kita tuh sebenarnya memandang kehidupan asik. Jadi Biasa gimana? aja sih Pandang. sebenarnya gimana kehidupan. Kok pada berat gitu ya mukanya ya, sesuai dengan usia ya. Bang Peter tuh makin Betul. Aku sih Makin 10. ke atas banyak ya kayak beban makin kehidupan banyak ya. beban kehidupan. Nah, Serius. tema kita kali ini tuh berbunyi kaca elah berjudul Life is Simple sebenarnya. Life is simple. Tapi yang kita yang bikinnya menjadi sulit gitu. Kenapa sih sebenarnya? Nah, kita pengen tahu nih, setuju nggak kalian sama pernyataan yang bilang kalau makin berumur tuh kita tuh makin mengkomplekskan kehidupan gitu? Bener nggak? Makin berumur tuh kita bebannya tuh makin banyak, kehidupan tuh makin susah. Setuju nggak? sih, Setuju, iya. Setuju. Coba Bang Peter kasih tahu dong umurnya yang sudah makin bertambah gitu. Alasannya ya, Alasannya, kenapa harus kenapa? setuju? Kalau dari aku sendiri sih kenapa setuju kalau misalkan makin dewasanya seseorang, makin tuanya seseorang itu makin banyak permasalahan dalam diri itu karena pertama gini, kalau misalkan dianya berkeluarga ataupun masih single dan lain-lain. Jadi kalau misalkan konteksnya dalam keluarga nih, otomatis apalagi masih keluarga baru. Kalau misalnya keluarga baru, jadi ibaratnya dia mau memikirkan entahnya kehidupan setelah berkeluarga, setelah berkeluarga punya anak, udah itu setelah punya anak dan apakah untuk selanjutnya ini bagaimana untuk pertumbuhan anaknya ataupun bagaimana setelah anaknya sudah waktunya untuk sekolah, mampu atau tidak orang tua gitu kan. Iya. Nah, jadi kan itu udah menjadi permasalahan ataupun beban pikiran dari si kita yang udah bertambah dewasa ataupun yang semakin tua gitu. Kalau menurut aku sih. Bener banget sih. Kalau dari Irma, kenapa mah? Menurutmu kamu setuju tuh dengan Setuju pernyataan? sih, setuju karena sekarang aku ngerasa banyak masalah. Bukan, maksudnya sekarang lebih banyak yang dipikirin dibandingkan 10 tahun silam Iya, gitu. 10 betul, tahun, betul. kok 10 tahun Harus silam? dipertimbangkan 10 dulu tahun ya. yang lalu, iya. Banyak Iyalah, pertimbangan. 10 tahun yang lalu ngapain Irma? 10 tahun yang lalu aku umur Masih berapa? main itu ya? 15. Masih Main guling. bukan 15 dong. 13. Main boneka pasang. Jadi tebak guys, kalau
10 tahun lalu 13 tahun, sekarang usianya berapa? Udah tua ya. 12 sekarang 12. Jadi kayak misalnya waktu umurnya masih 10 tahun. Kok seram? Waktu umur kayak 10 tahun, pokoknya waktu kayak masih SD gitu. Anak SD 10 tahun kan? Iya. Pokoknya umur-umur yang masih kecil gitu, SD, SMP nggak usah lah, SD lah ya mungkin ya. Kayaknya permasalahan tuh cuman sebatas dimarahin mama gitu kan, kalau main sore-sore gitu misalnya, kalau main siang-siang gitu kan, terus Pulang misalnya sebelum harus gitu kan, terus kalau misalnya main sama teman-teman kan, main apa sih, tabak. Tabak. Mau main tabak tau gak Tabak sih? itu apa sih? Tabak. Main itu loh, main Apa sih yang dilempar? Yang dilempar terus kita lompat-lompat itu. Apa sih namanya? Ye. Iya. Terus biasanya main tali gitu kah? Bukan yang digambar terus kita nanti ada gambar rumah ya. Oh, iya, Tabak. Iya, Tabak. Itulah. Terus kayak misalnya main petak umpet kayak gitu. petak Terus umpet. ada yang misalnya marah, ada salah satu teman yang misalnya dia ketemu duluan terus dia marah gitu. Ya udah, pokoknya permasalahan tuh seputar-seputar itu Itu gitu. aja gitu kan. Terus misalnya ada yang baper, ngapain aja aku main tabak kayak gitu. Atau kan gini, woi gua kemarin makan di rumahku yo. Ya gitu. Tapi itu 10 tahun yang lalu tapi. 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Tapi sekarang tuh permasalahan tuh kayak kita pakai baju aja masalah gitu. Kayak cara kita pakai baju masalah, cara kita ngomong masalah, Betul. cara kita berpikir masalah, cara semua yang ada yang kita lakukan tuh seakan-akan tuh bisa jadi masalah gitu. Dan itu tuh kayak Bergaul, teman, jadi beban pikiran, belum lagi beban orang tua ya kan. Kayak jadi Jangan ditanya beban orang tua. jadi banyak. Karena kita belum jadi orang tua. Jadi banyak gitu. Jadi kayak ya beban kita misalnya kita belum misalnya mencukupi ekspektasi orang tua, nanti itu kan juga jadi beban orang tua. Belum lagi tetangga ya kan yang nanya-nanya gitu. Jadi tuh Kapan kayak nikah? kapan nikah lah gitu. Jadi tuh kayak kalau dipikirkan memang iya makin bertambah makin banyak lah gitu yang dipikirin. Iya sih, Iya sih bener sih. Kalau dari aku sendiri, aku setuju sih sama kalian berdua. Aku malah bisa menyimpulkan kalau kenapa akhirnya orang bilang makin berumur tuh kita makin banyak masalah, karena mungkin tanggung jawab yang kita tanggung pun beda besar, gitu, makin iya. besar. Kita makin bertumbuh, otomatis tanggung jawabnya juga makin besar gitu. Makin banyak hal yang harusnya jadi tanggung jawab kita. Dan aku jadi ingat cerita lucu kita, ingat gak sih? Ini tuh ternyata tanggung jawab yang ada di kehidupan kita tuh tergantung lagi sama kemampuan kita menanggung itu gitu loh. Ingat gak pas kita masih kecil kita ngerasa kita dimarahin mama tuh udah kayak mau bunuh diri. Bukan mau diri, kabur dari rumah. Iya benar. Sok minggat apa segala macam. Udah milih-milih maju nih, terus nanti mama masuk dalam kamar kan, ceklek. Mau kemana? Enggak, mau rapikan baju. Karena mikir nanti aku jadi gelandangan gimana nih? Kayak gimana gitu. Buat merajo lah pokoknya kan. Iya pokoknya kayak gitu tuh kayak bisa bikin kita tuh kayak pengen nangis yang kayak sampai gimana, kayak ngerasa kayak orang tua kita udah nggak sayang lagi hanya karena dimarah karena hal receh yang dimarahin mungkin gitu. Jadi makin kesini tuh kita ngerasa kayak oh iya makin banyak masalah ya, karena ya bebannya makin beda, terus beban yang ditanggungnya beratannya juga makin beda gitu. Itu sih yang menurut aku jadi permasalahan, akhirnya kita ngerasa kok makin kesini tuh kehidupan kita makin banyak masalah ya gitu. Betul. Terus tuh guys, menurut satu riset ternyata sebenarnya manusia itu permasalahannya tuh dikit aja. Permasalahan kita tuh hanya our needs. Jadi our needs itu apa? Ada nafas, pakaian, makanan, dan juga ya itulah kebutuhan dasar kita kan, primer Sandang, kita. pangan, dan Sandang, papan iya. gitu ya. Ketika itu udah terpenuhi sebenarnya masalah kita udah nggak ada. Cuman apa yang membuat itu sebenarnya menjadi besar adalah ekspektasi sekali lagi. Itu tuh karena kita punya beban sosial yang karena kita tuh punya ukuran ke orang lain, ya nggak sih? Makin kesini tuh kita ngelihat TikTok, kita ngeliat Instagram, kita makin membandingkan diri sama orang lain. Iya. Kehidupan orang Ujung-ujungnya lain. insecure. Ujung-ujungnya insecure, ujung-ujungnya ngerasa diri yang paling jelek, ngerasa diri yang paling kurang, ngerasa diri yang paling gak mampu. Itu yang akhirnya bilang kita, aduh aku banyak masalah, banyak beban kehidupan gitu. Kayaknya aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iya, tapi kan padahal sampai kapanpun kayaknya gak selesai-selesai dah sih kalau kita ngomongin tentang masalah-masalah itu tadi. Setuju. Nah,
itu tuh berkaitan menurut aku sama yang namanya overthinking. Menurut kalian sendiri itu gimana tuh relasinya antara overthinking sama permasalahan kehidupan? Seberapa berpengaruh sih sebenarnya pemikiran kita terhadap segala sesuatu tuh sampai akhirnya itu jadi masalah buat hidup kita. Overthinking itu kan pemikiran yang berlebihan kan, yang belum terjadi tapi udah kita pikirin gitu. Ada nggak sih masalah itu berkaitan sama yang tadi ini jadi masalah kehidupan gitu? Ya pasti ada lah, maksudnya kayak segala sesuatu itu kan berlandaskan berlandaskan Asik. hukum, bukan Asik. berlandaskan Serem dari nih ya, Ibu, ya. berlandaskan hukum, berlandaskan dari apa yang kita pikirkan. Iya benar sih. Kan dari apa yang kita pikirkan kan. Jadi misalnya nih sesimpel sama kebutuhan pokok, misalnya kayak makan lah. Orang makannya nasi goreng gitu misalnya. Terus satu orang makannya nasi goreng, terus ada orang lain makannya steak. Terus kita jadi mikir, oh dia makannya steak gitu, dia cuma makan nasi goreng misalnya setiap malam minggu atau setiap apa gitu kan. Terus kita jadi kayak, oh berarti kalau menurut aku orang yang keren adalah orang yang makan steak gitu misalnya. Nah itu kan jadinya kita jadi memikirkan standar kita jadi orang yang makan steak itu tadi, padahal sama-sama makan kan, sama-sama kenyang gitu. Ya, benar. Nah jadi standar itu yang udah kita set, yang udah kadang bukan kita sih yang ngeset, kadang society juga gitu. Jadi itu kita jadi overthinking, apakah kita sesuai nggak nih dengan standar kita atau standarnya society gitu. Kayak aku nggak mau nanti dibilang orang nggak mampu lah gitu, atau kayak dibilang cuman bisa makan nasi goreng doang gitu. Aku maunya bisa makan steak misalnya kayak gitu. Tapi kan itu kalau dipikir lagi itu kan ya pemikirannya dia gitu kan, Iya, atau bener pemikirannya kita gitu. Bukan dari yang benar-benar secara harafiah kita butuhkan itu makanan gitu. Tapi mungkin memang secara kepuasan kan berbeda gitu. Makan steak dengan makan nasi goreng gitu misalnya. Secara kepuasan berbeda, tapi sebenarnya standar kepuasan itu sendiri kan yang bisa diatur gitu. Kita bisa ngatur itu, dan makanya ada yang bilang ya kayak ada istilah bergayalah sesuai isi dompet gitu kan, supaya tidak stres gitu. Iya, Jadi berusaha nih menuhin ekspektasi orang tapi dompet kita tidak mumpuni gitu ya. Nah, jadi kan itu yang bikin jadinya kayak kita jadi overthinking dan segala macam Iya, gitu. iya, benar. Seakan-akan tuh semuanya tuh salah gitu. Benar. Aku jadi ingat kata Irma yang dulu yang tentang self love. Kalian boleh nonton guys channel kita. Itu episode berapa, Ilin? Episode berapa? Awal-awal kalau nggak salah. Wah itu ngulik. Enggak dong, Bermuda ya Sabang Rio. Iya Bermuda. Iya, Bermuda Kan Bermuda. tentang self love. Di situ Kak Irma pernah bilang kalau standar yang harusnya kita pakai untuk diri kita sendiri tuh yang standar yang kita yang udah kita setting buat diri kita sendiri, jangan pakai standarnya orang lain. Karena ya ukuran sepatu orang lain tuh enggak bakalan sama Iya, betul. ukuran sepatu kita, Iya. prosesnya juga bakalan Iya. berbeda kan gitu. Bang Peter, gimana sih pengaruh overthinking tuh sama masalah hidup Abang? Masalah hidup yang Abang rasakan sekarang tuh. Kalau masalah overthinking sih Jangan ya. sedih benar Bang, mukanya sampai Sedih benar, sedih Mas, itu. sering Karena- overthinking. Ya karena Iya, pasti dia sering overthinking nih. enggak, karena gini, setiap orang tuh punya masalah masing-masing kan. Yes. Pasti punya masalah masing-masing, baik Setuju, itu masalah yang ibaratnya di bawah standar atau lebih dari itu. Jadi kalau misalkan menurut aku kita tuh jangan sampai membandingkan diri kita itu dengan orang lain yang mungkin gaya hidupnya mungkin yang lebih dari kita. Nanti yang ujung-ujungnya oh ya, kalau nggak salah kita pernah bahas hedon gitu kan. Iya, Nah, hedon. jadi kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, overthinkingnya kita kayak gitu. Jadi kita harus membanding-bandingkan dengan yang orang lain itu punya, otomatis ya belum tentu kita juga bisa gitu. Belum tentu kita bisa. Jadi kalau misalkan sesuatu yang menurut kamu nggak terlalu penting, ibaratnya ya harus bisa-bisa untuk memilah-milahnya gitu ya sih. Iya bener sih, bener banget. Jadi bener sih, overthinking tuh bisa berpengaruh banget sama yang namanya permasalahan hidup ya itu dia Iya, tadi kan. Karena kehidupan. ketika kita overthinking itu kan artinya kita menciptakan sesuatu standar yang sebenarnya belum tentu sesuai gitu Iya, sama belum tentu sesuai. apa yang keadaan kita saat itu gitu. Itu yang bikin kita jadi susah gitu. Karena untuk mencapai itu kita harus butuh beberapa hal yang menurut kita diperlukan untuk sampai di titik tertentu gitu loh. Nah, ada cerita lucu nih guys. Kalian boleh baca juga di web Edukasi Borneo. Di situ tuh juga ada artikel yang jelasin tentang, kita lihat deh contohnya Apple. Apple tuh sebenarnya apa sih yang bikin dia tuh sebenarnya bagus banget dan mahal banget? Itu karena dia simple. Itu menarik kan, maksudnya selama ini tuh kita tuh selalu berpikir kalau
sesuatu yang rumit gitu ya. Rumit, sesuatu yang complicated gitu, atau itu sesuatu yang mahal, berharga, bernilai gitu. Padahal sebenarnya justru sebaliknya gitu. Ketika kita bisa mensimpelkan sesuatu yang rumit itu yang mahal gitu loh. Jadi sebenarnya dalam kehidupan tuh juga harus kayak gitu. Kalau misalkan kita pikir-pikir lagi nih ya, masalah tuh udah habis-habis gitu. Iya betul. Maksudnya ada aja terus, mau kita diam tak cari masalahnya dia datang ke kita gitu loh. Apalagi dicari ya sih, apalagi dicari-cari masalah gitu. Jadi jangan gitu. Iya. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan masalah gitu. Betul. Karena masalah tuh udah banyak gitu dalam kehidupan kita. Nah, justru gimana caranya supaya kita tuh langsung mikir tuh gimana caranya mensimplifikasikan itu adalah dengan berpikir, oh solusinya apa ya? Oke, ini ada masalah ini nih, oke solusinya apa gitu, langsung ke solusinya apa, jangan diperpanjang gitu dengan beberapa drama dan sebagainya. Misalnya kan. Iya, sosok Oh enggak tersinggung. Ada Ya yang kan marah langsung. Kan memperpanjang masalah. Yang tadinya kan harus mencari solusi. Seperti kita ya, kita merumitkan sesuatu Iya, kan. merumitkan Ya udah sesuatu. sih sebenarnya let it flow aja gitu kan. flow aja gitu. Iya kan? Tapi itu bener gak sih kayak kayak seharusnya sesuatu yang kayak udah ada solusinya depan mata sebenarnya, tapi karena kita bertanya kenapa ya kayak gini, aduh ini gimana ya caranya, aduh ini kenapa bisa, kok bisa sih gitu loh. Itu jadi panjang coy gitu. Mending kita mikirkan langsung oke ini masalah nih, terus apa selanjutnya gitu sih. Contoh nih, aku kasih contoh ya. Kasih contoh, aku barusan aja kepikiran karena teman aku beberapa hari yang lalu tuh baru update story gitu tentang ini, mungkin masalah yang semuanya dialami sama mahasiswa skripsi kan. Jadi tuh kayak banyak yang nanya, dia dibuka Q&A gitu, terus banyak yang nanya ke dia kayak, "Kak, tips cepat kelar skripsi dong," gitu. "Kak, tips cepat ini dong. Pokoknya gimana caranya bisa lulus cepat." Joki. Kelar enggak. Itu jalan pintas ya, itu solusinya. Solusinya menimbulkan masalah lain, Bang. Solusi sih itu, cuman kayak menimbulkan masalah lain, dia akan menimbulkan masalah lagi lain. Bukan, pada saat sidang tuh. cari pacar yang pintar buat ngerjain. Enggak. Irma luar biasa. Tapi dia ini salah satu mahasiswa panutan lah gitu kan. Oh, Dan jawaban dia apa? Kak, gimana caranya cepat lulus dan gimana caranya skripsi cepat selesai? Kelarin gitu doang. Ya bener. Karena kayak ya udah terus dia cerita nih, maksudnya dia tahu the word sesimpel kelarin tuh nggak akan bisa menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke dia kan, maksudnya gimana, dan misalnya nggak bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Terus dia bilang ya mungkin nggak sesimpel kata kelarin, dia bilang, cuman ya memang itu solusinya. Dia bilang kalau misalnya kita pikiran terus nih kayak aduh gimana ya skripsi susah, nah, itu skripsi overthinking susah. Kan? Nah itu kan iya betul itu overthinking kan, tapi nggak selesai. Itu mau dipikirin 7 hari 7 malam, nggak ada ditulis sedikit pun, nggak disentuh. Nggak selesai sis gitu. Jadi dia salah satunya dia tuh caranya adalah dia kerjain bodo amat bener atau salah, ya bener atau salah kan nanti kan belum dikonsultasikan kan. Iya. Sebenar-benarnya pendapat kita, kalau misalnya nanti kita kasih ke dosen tahu-tahu dicoret, tetap aja salah sis gitu kan. Jadi dia ya udah bodo amat kerjain dan dia bilang dia mampu menyelesaikan kalau nggak salah 5 halaman 1 hari kalau nggak salah. 5 halaman 1 hari, dan itu harus rutin dia bilang. Jadi bayangkan dia bilang 1 minggu aja kalian udah dapat 35 halaman gitu. Ya udah kerjain gitu, Bang. Terus kayak nanti waktu dikonsultasikan sama dosen, orang yang ngerjain dengan overthinking dengan orang yang ngerjain santuy, ya tetap aja dua-duanya revisi kan. Iya benar. Nanti sebanyaknya revisi itu kan kita jadi ini benarin yang ini gitu. Tapi ya akhir-akhirnya bakalan kelar juga dia bilang. Jadi jangan terlalu dipikirin, dia bilang. Kayak aduh ini gimana susah dan segala macam, kerjain aja gitu. Yang tahu itu benar atau salah kan nanti dosennya gitu. Dan dia bilang kayak skripsi yang baik itu adalah skripsi yang kelar. Bukan kayak skripsi yang baik bukan kayak dengan penelitian seperti ini. Nobody wants to care gitu kan, dengan seberapa berdarahnya kamu, seberapa juga. berdarah dan seberapa wownya skripsi, apalagi kalau misalnya masih S1 ya, yang masih kayak mau meneliti peradaban dunia misalnya kayak gitu. Ya mungkin itu apresiasi terhadap diri sendiri misalnya kamu selesai gitu kan. Mungkin dia bakalan bangga nih misalnya nih kayak
aku bisa meneliti peradaban dunia nih skripsi aku gitu kan. MA Tapi kan. kalau meneliti peradaban dunia Abadi. Bukan master of apa ya, mahasiswa abadi. dia kayak bergelar Peradaban MA dunia, nanti kan. guys. Dia meneliti peradaban dunia gitu, yang mau benar-benar kayak aku harus high quality kind of student gitu kan. Tapi kayak skripsinya nggak kelar. Ya tuh Ya, bukan buat ini apa? sama aja gitu kan. Kalau Jadi kayak misalkan ujung-ujungnya di DO, ya udah kayak itu udah. sama aja nggak selesai kan. Jadi Wassalam. dia kasih tahu kalau skripsi yang baik adalah skripsi yang kelar. Nah, aku jadi kepikiran sesuatu malah solusi baru. Cialah. Tadi Irma ngomongin tentang selesaikan gitu kan, dikerjakan gitu. Jadi ya benar, masalah itu kita mungkin tahu tuh, kita mungkin punya banyak solusi di pikiran kita. Oh, mungkin solusinya ini, mungkin solusinya ini, mungkin solusinya ini. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak kerjakan itu solusi, ya selamanya itu bakalan jadi imajinasi kita. Sama kayak skripsi, kayaknya kayak gini bagus deh, kayaknya kayak gini bagus deh. Tapi Kayaknya kalau doang kan, kayaknya nggak ada doang. implementasi Kalau kan. benarnya kita nggak tahu Kita nggak kan. tahu Iya, gitu loh, betul benar. sih. Jadi memang kalau dalam masalah tuh ya harus cari solusi, dan solusinya harus dikerjakan juga gitu. Nah itu kadang aku banyak kayak junior yang di bawah sekarang gitu kan, atau kayak teman-teman aku dulu tuh pada bilang kayak misalnya dibilang ya udahlah kerjain lah skripsinya gitu kan, maksudnya diselesaikan lah. Kayak pada bilang kok tuh nggak tahu gimana susahnya buat skripsi gini. Mungkin Dramakin skripsi lagi. kok gampang, skripsi itu mesti kayak gini. Ya udah kayak dijalanin. Ya udah terus gimana gitu, tetap iya. harus dikelarin juga kan Iya, gitu bener kan. banget sih, Emosi bener nih banget. gitu. Sabar bu, masih lama gitu. Tapi emang iya betul, kayak misalnya ada sesuatu yang sulit itu nggak akan pernah bisa selesai kalau nggak dilewatin. Ya Betul. kan, dikerjain, mau lari juga lari. mau lari juga kemana. Karena masalah itu Mending akan DO. kita. Iya, Kalau masalah. DO ya udah, kalau apalagi kalau ya cara satu-satunya kalau nggak bisa ngatasin itu skripsi, mending DO aja. Serem ya Kak Irma. Kita kok jadi Tapi bahas-bahas itu lari skripsi dari ya? masalah juga ya. Itu masalah yang krusial sih. Mungkin Iya. teman-teman edukasi juga yang saat ini sedang skripsi, sedang apa, jangan merasa tersinggung ya, Dek. Kelarin. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai, Gitu. bukan Jadi skripsi yang That's Iya right. benar. Jadi abis nonton video ini atau di pause dulu deh, kerjain sekarang ya. Abis itu nonton lagi gitu kan. Karena memang skripsi itu bebannya sebesar itu gitu. Iya. Sama kayak masalah-masalah lainnya. Kalau kita nggak cari solusinya, kalau kita nggak selesain tuh masalah, ya bakalan tetap ada coy gitu. Iya. Sama kayak maksudnya masalah itu kan bukan cuma dalam skripsi, dalam kerjaan, tapi juga dalam hubungannya enggak sih? Iya. Kayak kita sama orang tua, kita Iya. sama keluarga Keluarga. mungkin yang ada berantem gitu. Kalau kita nggak ngomongin, kalau kita nggak kasih tahu, kalau kita nggak selesaikan masalahnya apa, solusinya gimana, ya bakalan tetap ada masalahnya gitu. Sama biasanya tuh masalah ya kalau menurut aku tuh bukan cuman yang berasal dari diri kita, maksudnya bukan yang memang secara alami datang gitu kan. Ada iya. masalah yang aduh tiba-tiba gini lah Iya, gitu. iya. Tapi ada juga nih teman-teman masalah yang dibuat-buat gitu. Diciptakan gitu. Diciptakan gitu. Ada contoh nih ya, contoh Biar bergetar hidup Iya, ini. biar bergetar gitu ya. Contoh misalnya apa tuh namanya, baru-baru pacaran kan mau mengetes nih. Iya. Laganya nih mau mengetes Mengetes kesetiaan ceritanya. atau kayak gimana sih cowoknya gini. Nyuruh temannya Dulu chat. temannya chat terus diladen gitu kan sama temannya, terus mereka jadian berdua. Terus jadi tuh salah siapa nanti kalau misalnya pindah gitu cowoknya. Sama-sama baper Salah lagi. Ngana yang mengetes gitu atau salah Maimunah. Nah, itu salah satu contohnya. Terus contoh lain juga kayak misalnya nih aku lihat Ilin, terus aku mikir, ih Ilin kok pakaiin baju kayak gitu sih gitu. Kayak enggak banget sih pakai baju kayak gitu Ilin gini. Terus kayak aku jadi overthinking lama kelamaan, kira-kira orang mandang aku kayak gitu juga nggak ya gitu. Kira-kira orang berkomentar tentang aku juga nggak ya gitu. Itu kan masalah yang kita timbulkan sendiri kan, karena kita memikirkan orang lain tuh kayak gitu. Jadi akhirnya kita nganggap orang lain tuh berpikiran ke kita tuh kayak gitu juga. Iya, bener gitu. banget. Padahal kan belum tentu Padahal kan. belum tentu juga gitu kan. Aku jadi ingat guys, dulu tuh aku pas dulu masih kuliah ya, aku ada teman aku tuh suka nonton ada di YouTube gitu, jadi kayak cerita-cerita tentang ketahuan selingkuh dan sebagainya. Dia jadi kayak overthinking gitu sama pacarnya sendiri, jadi kayak pacarnya kemana-mana diteleponin yang kayak sampai sebegitunya gitu, karena takut pacarnya selingkuh, padahal gara-gara dia nonton video tadi. Karena dia gitu. Nah, itu salah satu masalah yang kita timbulkan sendiri kan. Gitu. Jadi Udah tahu, iya. ya itu bakalan terjadi sih ya. So what gitu loh. Di dalam dunia ini tuh banyak banget hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi yang kita fokuskan harusnya apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, ketimbang kita cari
masalah gitu sama orang lain gitu. Ya, makanya aku kadang gimana ya, kalau aku pribadi aku nggak terlalu suka mencampuri privacy gitu. Misalnya kayak walaupun misalnya berhubungan ya, maksudnya pacaran gitu, terus kayak aku berusaha ngulik semuanya nih harus terbuka ya, ibaratnya. harus gimana dan akhirnya kayak menurut aku sih walaupun pacaran tuh tetap harus ada batasan-batasan privasi gitu. Iya. Walaupun misalnya kayak toh nanti misalnya nih amit-amit si Babang ini misalnya selingkuh Babang gitu kan. Bang, jangan dong Bang. Misalnya dia macam-macam atau misalnya dia undangannya. selingkuh, itu tuh bakalan ya udah ketahuan sendiri lah nanti gitu. Jadi aku nggak mau terlalu kayak, menurut aku jangan dicari-cari lah. Jangan gitu. dicari, jangan iya, benar dicari. Jadi pancing-pancing. Nanti berusaha nyari selingkuhannya, kalau dapat gimana? Gimana dong? Lebih besar masalahnya. Iya sih, benar sih Ma. Benar ya, Ya kata udahlah Irma gitu. kayak ya kalau emang itu masalah once itu bakal ditunjukin kok sama kita gitu. Iya. Nggak bakalan selamanya ketutup gitu loh. Pasti bakalan ada dan bakal ketahuan, meskipun caranya mungkin beda-beda dan lebih menyakitkan mungkin karena lebih lama kan baru tahu gitu. Cuman ya udah gitu loh, itu berarti sesuatu proses yang emang harus kita lewatin gitu loh, nggak bisa dihindarin. Masalah tuh sesuatu yang emang harus dikerjakan, emang harus dicari solusinya, bukan yang lari-larian gitu. Iya, yang namanya kita sebagai makhluk hidup ataupun manusia yang bergabung dengan manusia lain, Dan ibaratnya makhluk-makhluk dan makhluk lain juga, Yang otomatis suka menggoda ya. pasti banyak sekali masalah hidup yang akan timbul guys. Jangan di apa? Jangan dicari-cari. Jangan Masalah dicari-cari itu lah. memang masalah dan sebagai macam itu memang ditimbulkan oleh syaiton ya, mungkin ya ditimbulkan oleh syaiton. Tapi kadang kita juga ya sebagai syaitonnya gitu untuk orang lain, siapa tahu gitu kan. Bener banget, kita Makanya kan suka sok iya gitu kan, jadi sok pahlawan lah, pengen misalkan aku pengen mendamaikan gitu kan Irma dan pacarnya yang lagi berantem, misalkan aku kayak berusaha menjadi Rupanya pendamai jealous gitu. sama nah, bukan rupanya ini kayak berusaha jadi nih kan teman curhat misalnya nih, teman curhat gitu kan. Terus kayak jadi ada masalah apa dengan Irma gitu misalnya gitu ini kan. Terus terlama cowok Ini kebanyakan cantol nonton gitu kan. Terus ya udah, terus mereka ya kayak bye bye Irma gitu kan. Itu kan masalah baru tuh. Nah, nanti yang kayak gitu dibilang pelakor. Nah gitu itu kan, nah makanya pelakor tuh yang dicari-cari dan mereka makin dipopulerkan tuh makin jadi coy. Jangan gitu, viralkan jalan langsung. viral kan mas. Jadi memang untuk mensimplisasikan ya, betul gak sih, Kehidupan, mensimplisasikan iya. kehidupan tuh sebenarnya sesimpel jangan banyak ngurusin orang, Oh, jangan julid. jangan julid, Apa-apa. bergayalah sesuai dompet gitu Iya, kan, benar. Jangan hedon. dan selesaikan masalah sendiri. Yes, Cari solusi. benar. Jadi itu semua sudah merangkup ya Iya. apa pembahasan kita hari ini. Langsung saja ke pesan biru kita kali ini. Ke Irma. Udah tadi. Tidak bisa, kamu harus punya statement tersendiri. Jadi sebenarnya untuk menyimpelkan ya kehidupan ini kan udah sangat-sangat amat kompleks Rumit. dan rumit seiring Yes. dengan kita tuh bertumbuh usia gitu. Dulu mungkin kita yang udah banyak diceritain di depan, dulu tuh mungkin kita cuman mikir PRMTK lah, dimarahin mama lah, cuman sebatas itu doang. Tapi semakin besar kita semakin berpegang ke prinsip kita, standar orang tua, standar yang lainnya gitu, dan standar diri kita sendiri, which is itu yang jadinya membuat semua hal tuh jadi kompleks. Jadi ya udah, kalau untuk menyimpelkan itu nggak usah terlalu banyak dipikirkan gitu. Maksudnya ya segala sesuatu perlu dipikirkan, cuman jangan sampai overthinking gitu. Jangan pernah bangga nulis di bio Instagram professional overthinker. Jangan, karena itu overthinker. jadi kayak Emang ada. mungkin ada beberapa Mungkin orang ada, gitu ya. mungkin. Jadi kayak ya udah jangan berbakat gitu. ya, berbakat sebagai ke situ. seorang overthinker gitu. Semua Karena kita punya bakat guys. ya, overthinking itu sesuatu yang ya namanya juga over. Segala hal yang over itu aku pribadi percaya nggak bagus gitu. Jadi lakukanlah semuanya, segalanya tuh sewajar-wajarnya aja, jangan terlalu over. Yes, bener banget. That's it. Walaupun biasanya aku over juga, tapi tirulah kata-kata aku, jangan tiru tindakan aku. Gimana sih? Complicated ya kamu. Lanjut, Oke, lanjut. Ilin. Aku dulu deh. Biar Bang Ilin yang Peter. menyimpulkan. Oke, kalau menurut aku ibaratnya biar jangan meribetkan sesuatu itu, yang pastinya segala sesuatu yang kita kerjakan kalau misalkan barang itu
bisa kita kerjakan, jangan ditunda-tunda itu ya. Jadi kalau misalkan hal yang simple aja kita tunda, apalagi ibaratnya hal yang berat gitu kan. Jadi kalau misalkan sesuatu yang udah solusinya yang kayak Ilin bilang tadi udah di depan mata, sementara kita masih memikirkan kalau aku lakuin ini kira-kira bener nggak ya? Kalau aku lakukan ini bener nggak ya? Jadi itu tuh masih kayak ngambang, masih kayak ngambang. Jadi iya putar-putar. Jadi belum bisa itu. Yang namanya kita manusia itu kan kita tuh tidak punya rasa puas, tidak punya rasa puas. Jadi masih walaupun ibaratnya orang yang sudah berkecukupan atau apa, karena ibaratnya masih menggali apa nih lagi yang bisa, apa nih lagi iya, bener lagi penasarannya atau lain sebagainya. Jadi ibaratnya nanti bakalan timbul sifat manusiawi yang sebenarnya gitu. Tidak pernah merasa puas. Itu ya sih menurutku. Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri ya, menurut aku sih percaya ini sih. At the end of the day, yang punya tanggung jawab atas hidup kamu tuh adalah kamu sendiri gitu. Ya, dan untuk hidup aja tuh itu sebenarnya udah masalah, guys. Kita udah dikasih pilihan tuh banyak banget gitu. Jadi tolonglah kayak gitu. Simpelkan segala pilihan yang kita punya, simpelkan segala masalah yang kita punya, jangan sampai itu yang akhirnya jadi kita tuh jadi bikin kita jadi overwhelmed gitu loh. Jadi karena kita terbatas, karena kita tahu energi kita berapa, pilihlah hal-hal penting gitu dalam hidupmu yang kamu jadikan masalah, bukan kamu jadikan masalah, yang kamu mau selesaikan masalahnya gitu. Untuk sisanya ya udah kamu serahin sama yang di atas gitu. Jadi yang punya tanggung jawab atas hidup kamu adalah kamu sendiri. Jadilah seterbaik mungkin versi kamu sendiri, bukan dari orang lain gitu. Berat nih, apalagi kalau misalkan urusan masalah yang di atas itu udah no comment kan. Do your best. Ya betul let sih. Let him do the rest gitu. Karena kan do your best, let him do the rest. Bagus tuh. Benar. Dan jangan terlalu overthinking. Iya, jangan overthinking. Jadi ya sesuatu yang masalah itu simpelkan saja gitu. Iya betul. Karena mungkin ya masalah tuh nggak akan selesai sih, betul ya kan. Nah gitu jadinya teman edukasi yang ada di rumah, permasalahan kita, pembicaraan kita di Biru Bincang Seru kali ini di episode bermuda ke-14 tentang apa? Aku jadi yang bingung. Tentang bagaimana sebenarnya kita mensimpelkan kehidupan yang sudah susah ini. Iya, itu tadi. Dan mungkin teman-teman punya, semuanya pasti punya masalah yang kompleksnya tersendiri, yang punya masalah kompleksitasnya punya masalah sendiri yang kompleks punya masalah sendiri yang kompleks. Teman-teman yang ada di rumah pasti setiap orang tuh punya. Tapi sekompleks apapun itu, percayalah Tuhan tuh nggak akan ngasih cobaan melebihi ke hambanya itu yang terlalu berat gitu. Pasti semuanya bisa diatasin. Dan yang pastinya setiap masalah tuh pasti ada solusi. Itu aja. Kalau masalah itu besar, berarti kalian juga adalah orang yang besar. Wow. Jadi jangan, kalau kalian punya cerita atau apapun itu yang mau di-sharingkan di bawah, silahkan sharingkan di comment box di bawah. Atau mau sharing lewat Edukasi Borneo juga bisa gitu. Atau mau mengirimkan tulisan, karya tulis dicerpenkan masalah kehidupannya juga boleh dikirimkan ke Edukasi Borneo. Jadi cerpenkan ya Bu. Silahkan ya, siapa tahu itu bisa melegakan masalahnya gitu ya. Iya, bisa betul itu bisa jadi solusi kan juga buat teman-teman di rumah. Merasa lega setelah bisa curhat, mencurahkan semua isi hatinya melalui cerpen. Karena itu juga salah satu solusi. Iya, betul. Oke, terima kasih semuanya udah nonton episode ke-14 ini tentang mensimpelkan kehidupan. Aku Maria Irma, aku Ilin, dan aku Peter. Sampai jumpa di Bermuda episode selanjutnya. Bye.